Shalom siswa-siswi SMP Cahaya, perkenalkan saya Ika dari GMS Jember. Mari sama-sama kita buka di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Mengapa ayat ini menunjuk kepada orang muda? Karena orang muda itu identik dengan pergaulan bebas, pornografi, pemberontakan, ingin diakui, ingin dihargai, siapa saya di hadapan teman-teman saya, siapa saya di hadapan orang-orang sekeliling saya. Terus apa lagi? Orang muda itu identik dengan apa? Keterikatan games online. Saudara, tahu enggak? Jangan sampai hal-hal ini membuat rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena hal-hal ini masa depan kita masa depan yang suram, masa depan yang tidak penuh pengharapan. Padahal Tuhan sudah janjikan bahwa masa depan setiap kita, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Karena itu pastikan hidup kita itu tetap bersih di mata Allah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara menjaganya? Beranilah berkata tidak terhadap dosa. Bukan mendekati dosa, tetapi menjauhi dosa dan tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Tegaslah terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan sudah mati bagimu, Tuhan sudah mati bagi saya. Keselamatan yang Dia berikan dalam kehidupan kita itu gratis, tidak pungut biaya. Pastikan setiap kita hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Yusuf ketika digodai oleh istri Potifar, Yusuf bukan datang mendekat, tapi Yusuf lari dari tempat itu. Dia menjauh dari situ, sehingga ia difitnah, sehingga ia dimasuk dalam penjara. Apakah Yusuf bisa terluka? Bisa, ia bisa kecewa dengan keadaan. Belum lagi ia diproses dengan saudara-saudaranya, ia dibuang ke dalam sumur, terus dia harus dijual. Hatinya bisa sakit, ia bisa kecewa, tapi Yesus tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu sudah punya rencana yang jauh lebih besar di dalam kehidupannya. Ayo setiap anak-anak muda, Tuhan itu sudah merancangkan sejak engkau dalam kandungan ibumu, ada rencana-rencana yang sudah Tuhan tetapkan. Ini bagian kita, bagaimana menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf, beranilah berkata tidak terhadap dosa. Menjauhlah dari dosa, tidak kompromi dengan dosa. Katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa melakukan firman-Mu. Berikan aku kemampuan supaya aku hidup di dalam firman-Mu, supaya rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Ayo anak-anak muda, Tuhan itu mengasihimu, engkau berharga di mata Tuhan. Apapun latar belakang keluargamu, Tuhan tidak pernah memperhitungkannya. Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah masa depan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lakukan semua hal-hal yang mulia, semua hal-hal yang berguna, semua hal-hal yang membangun seluruh kehidupanmu. Karena apa? Karena itu akan membuatmu hidup di dalam rencana Tuhan. Itu yang akan membawa engkau selalu masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Ayo setiap kita anak-anak muda yang ada di tempat ini, selidiki hati kita. Apakah kita masih terikat dengan game online, pornografi, perkataan kotor, tidak mengampuni, kecewa, iri hati, marah? Coba selidiki hati kita. Minta Tuhan menyingkapkan hal-hal tersebut yang mungkin hari ini masih kita melakukannya. Amin. Ayo semuanya kita, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari selidiki hati kami, kalau kami masih kompromi dengan dosa, ampuni kami, ajar kami untuk selalu punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Engkau sudah menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap siswa-siswi SMP Cahaya ke dalam tangan-Mu. Pakai kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.